sudah masuk musim tanam nih. Makanya sekarang aku lagi bantu bapak-bapak petani dari Desa Tanjung Pati, Kabupaten 50 Kota untuk menyiapkan lahan tanamnya. Salah satu yang harus diperhatikan agar tanaman bisa tumbuh dengan optimal adalah kesuburan tanahnya. Tanah yang kering dan gersang akan merusak atau bahkan mematikan tanaman. Pada musim panas seperti sekarang, tanah harus disiram secara berkala. Selain itu, para petani juga rutin melakukan pengemburan tanah. Proses penghancuran pori-pori tanah ini membantu mengembalikan kondisi media tanah yang tandus menjadi lebih subur. Pengemburan juga dilakukan agar udara bisa mengalir dan media tanam bisa bernapas dengan baik. Pak, saya minta pete Belanda ya, Pak. Ya, ambil aja. Terima kasih, Pak. Sama. Pak, teh Belanda. Itu Yang mana, tuh. Pak? Tuh, yang itu. Yang ini. Ya. Lur, rupane Uni Rosa mau panen biji lamtoro, Lur. Kalau di sini warga sering menyebutnya dengan pete Belanda. Lur, pete Belanda atau lamtoro termasuk dalam keluarga polong-polongan. Tapi pohon ini juga banyak tumbuh liar, Lur. Seperti pohon pete Belanda di pinggir jalan tadi. Makanya posisinya memang cukup sulit untuk dijangkau. Lebih baik kalau ingin panen pete Belanda, pilihlah pohon yang sengaja ditanam hingga besar, tinggi seperti ini, Uni. Uni, tunggu di bawah dulu ya. Aku tak panjat, nanti aku petik-petikin. Uni, Oke. kumpulin ya. Oke. Jatian, Do. Pete Belanda atau lamtoro berasal dari Meksiko, lalu menyebar ke Asia, Afrika, Australia, dan negara lain yang memiliki iklim hangat. Pohon ini seringkali dianggap sebagai gulma atau hama pada wilayah pertanian karena pencemarannya yang sangat cepat. Padahal pohon yang satu ini sangat bermanfaat untuk mencegah erosi dan menyuburkan tanah, Lur. Kalau di Indonesia, pohon ini biasanya sengaja ditanam agar wilayah sekitarnya teduh dan buahnya dimanfaatkan sebagai bahan pakan ternak. Tapi selain itu, lamtoro juga sering digunakan sebagai bahan masakan, Lur. Kalau di Pulau Jawa sih yang paling terkenal tempe melanding atau tempe lamtoro. Apa jangan-jangan Uni Rosa mau memasaknya jadi tempe pete Belanda ya, Lur? Dul, udahan, Dul. Udah cukup, Dul. Udah banyak nih, Dul. Uni, udah cukup Ya, belum? udah nih, Dul. Udah banyak. Makasih ya. Oh, ya, sama-sama Uni. Kalian dong, Dul. Minta dikupasin sama ditumbuk bijinya. Oh, bijinya ditumbuk, Iya. kulitnya diiris. Iya, Oh, ya, Uni. iya. Ayo, Dul. Makasih ya, Dul. Oh, ya, Uni. Sekilas, pete Belanda memang menyerupai pete pada umumnya, namun ukurannya lebih kecil dan isinya lebih banyak, sekitar 15 hingga 30 butir setiap buahnya. Aromanya juga tidak sekuat pete, makanya banyak orang yang suka menyantapnya mentah sebagai lalapan. Kalau membuat tempe melanding, biasanya yang digunakan adalah biji lamtoro yang sudah tua. Nah, kalau yang muda gini, enak sih ditumis atau disayur sop, Lur. Tapi kok iki malah ditumbuk yo, kulitnya juga diiris-iris. Mau dibuat opo yo sama Uni Rosa? Wah, sambil menungguku menyiapkan lamtorone, mending kita intip aja, Lur. Walah, Lur, ternyata lamtorone mau dibuat jadi lapek sagan sama Uni Rosa. Itu loh, kudapan manis tradisional khas Sumatera Barat. Padahal
Lam toro kan punya rasa dan aroma yang khas yo. Apa iso dibikin jadi olahan manis kayak gitu? Ya wis, nanti kita buktiin yo lur. Kelapa sepertinya jadi bahan wajib dalam masakan khas Sumbar ya lur. Hampir setiap masakan dari bumi Andalas ini menggunakan kelapa, baik daging ataupun santan. Cita rasa dan aroma kelapa yang gurih memang jadi variasi rasa yang semakin menggugah selera yo. Nah, selain kelapa, Lapek Sagan juga membutuhkan pisang sebagai bahan campurannya. Pisang yang digunakan bisa pisang apa aja, tapi yang jelas sudah matang lur, supaya lebih mudah dihancurkan dan dicampur ke adonan. Nih, Iya, Ndo. ini petai landonya udah ditumbuk, kamu udah dipotong-potong? Terima kasih, ya, Ndo. Ini, Ndo, sekalian bikinin selai, ya, Ndo. Dari petai lando ini? Oh, ya nih. Terima kasih, Ndo. Kalau buat selai sih, aku jagonya, soalnya mudah banget. Masak lam toro bersama gula dan air. Aduk-aduk perlahan hingga mendidih. Sebelum diangkat, taburkan sedikit tepung maizena, lalu aduk hingga rata dan tekstur selai mengental. Nih, Iya, nih Ndo. selainya udah jadi. Oke, terima kasih, Ndo. Ada yang saya bantu lagi nih? Udah cukup, terima kasih ya. Kita tinggal dulu ya nih ya. Ya, ya. Selain lam toro, beras ketan jadi bahan utama untuk kudapan kali ini. Cukup aron beras ketan hingga setengah mateng, soalnya mau diolah kembali. Campurkan beras ketan yang masih panas dengan kelapa, pisang, dan kulit lam toro. Aduk hingga rata, lalu berikan warna sesuai selera. Ambil selembar daun pisang dan ratakan adonan di atasnya. Isi dengan selai lam toro dan tumpuk kembali dengan adonan hingga semua bagian selai tertutup. Bungkus menggunakan daun pisang dengan rapat. Pastikan tidak ada adonan atau selai yang bocor ya lur. Terakhir, tinggal kukus lapek sagan selama kurang lebih 15 hingga 20 menit atau hingga adonan mengeras. Ini dia lur, lapek sagan petai balandu. Walah, tampilannya wapi, bikin aku ndak sabar mau nyicipin. Ayo, ini langsung dicicipi boleh yo. Walah lur, rasanya mantep. Kalau biasanya lapek sagan dominan dengan cita rasa pisang, kali ini justru dominan dengan cita rasa selai lam toro atau petai belandonya. Perpaduan rasanya manis dan gurih yang unik dari selai lam toronya. Teksturnya pun beragam. Ada lembutnya ketan dan pisang serta krenyes-krenyes garing dari kulit petai belandonya. Wah, bisa nambah terus aku. Selain enak, pastinya mengenyangkan toh lur.